Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Fitri Handayani. Selanjutnya, nama lengkap Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ka'ab At-Taimi Al-Quraisy. Abu Bakar Asy-Syiddiq dikenal dengan sebagai sahabat yang paling mengetahui Al-Quran. Nama lengkap Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ka'ab At-Taimi Al-Quraisy. Abu Bakar Asy-Syiddiq dikenal dengan sebagai sahabat yang paling mengetahui Al-Quran. Selain itu, ia juga paling mengenal sunnah-sunnah Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Proses pengangkatan Abu Bakar sebelumnya masing-masing dari kaum Muhajirin dan Anshar yang memiliki kandidat, yaitu Ubaidah dan Utsman. Tetapi Utsman enggan menerimanya dan mengayunkan tangannya kepada Abu Bakar, lalu diikuti dengan Ubaidah dan kaum Ansor. Kemudian, dalam pemerintahan Abu Bakar menetapkan bahwa gaji untuk khalifah diambil dari Baitul Mal, menetapkan jalannya musyawarah sebagai pemutus perkara dan pengangkatan Dewan Syura atau Dewan Legislatif di zaman sekarang, dan membentuk Dewan Syariah. Abu Bakar adalah anak laki-laki pertama yang beriman kepada Rasulullah dengan keislamannya. Abu Bakar juga merupakan salah satu di antara 10 sahabat yang memperoleh jaminan masuk surga. Abu Bakar juga merupakan salah satu di antara 10 sahabat yang memperoleh jaminan masuk surga. Ia pernah memerdekakan 7 orang budak, dan mereka semua pernah disiksa karena memperjuangkan agama Islam. Mereka sendiri adalah Bilal, Amir, Zunairah, Nadiah, dan putrinya. Abu Bakar merupakan teman setia Rasulullah dalam perjalanan hijrah, dan yang menemani beliau ketika berada di Gua Sur. Ia tidak pernah absen mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah. Abu Bakar Asy-Syiddiq dikenal dengan sebagai sahabat yang paling mengetahui Al-Quran. Selain itu, ia juga paling mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Ia sering menjadi rujukan para sahabat lain mengenai sunnah Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar meninggal pada tahun 12 Hijriah dalam usia 63 tahun, persis seperti usia Nabi saat meninggal. Jasadnya dimakamkan di samping makam Rasulullah di kamar Aisyah. Sebelum meninggal, ia menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah dan untuk menggantikannya. Selanjutnya, untuk proses pengangkatan dan masa pemerintahan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Pada proses pengangkatannya, setelah Rasulullah wafat, kaum muslim dihadapkan oleh suatu problem yang berat, karena Nabi sebelum meninggal tidak meninggalkan pesan apapun dan siapa yang akan menggantikan Nabi setelah kepemimpinannya. Kekosongan para pemimpin tersebut, ada golongan sahabat Anshar yang berkumpul di tempat seorang sahabat, sebuah tempat yang biasa digunakan sebagai pertemanan dan musyawarah penduduk kota Madinah. Pertemuan golongan Ansor tersebut dipimpin oleh seorang sahabat dekat Rasulullah, yaitu Sa'ad bin Ubadah, atau tokoh terkemuka suku Khuzaraj. Pada saat Sa'ad bin Ubadah mengajukan wacana dan gagasan tentang siapa yang pantas untuk menjadi pemimpin setelah Rasulullah, ia menyatakan bahwa kaum Ansor-lah yang pantas memimpin kaum muslimin. Pada saat berargumen bahwa golongan Ansor-lah yang telah banyak menolong Nabi dan kaum Muhajirin dari kerajaan dan penindasan dari orang-orang kafir Quraisy. Tentu gagasan itu disetujui oleh para sahabat dan golongan Ansor. Pada saat beberapa tokoh Muhajirin mengetahui pertemuan orang-orang Ansor tersebut, mereka langsung menuju ke rumah sahabat dari golongan Ansor tersebut, dan kaum Ansor tersebut telah menyaris bersepakat untuk mengangkat dan membait Sa'ad bin Ubadah menjadi khalifah. Oleh Abu Bakar menolaknya dengan tegas membait Sa'ad bin Ubadah. Abu Bakar mengatakan bahwa golongan kaum Muhajirin dengan diwakilkan oleh Abu Bakar menolaknya dengan tegas. Muhajirin yang diwakilkan oleh Abu Bakar menolaknya dengan tegas, membayat Sa'ad bin Ubadah. Abu Bakar mengatakan pada golongan Anshar bahwa khalifah sebaiknya diserahkan kepada kaum Muhajirin.
Dengan usulan tersebut, golongan Ansor tidak dapat membantah usulannya. Kaum Ansor menyadari dan ingat bagaimana keadaan mereka sebelum Nabi dan para sahabat dari Makkah mengajaknya masuk Islam. Abu Bakar sendiri mengusulkan agar memilih salah satu di antara Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Tetapi Umar bin Khattab menolaknya, melainkan Umar bin Khattab mengayunkan tangannya ke tangan Abu Bakar yang segera diikuti oleh Abu Ubaidah dan akhirnya diikuti oleh kaum Ansar yang membait Abu Bakar Asyiddiq. Kedua, untuk masa pemerintahannya, kepergian Rasulullah meninggalkan pekerjaan rumah yang sangat berat bagi siapapun yang menjadi pemimpin setelahnya. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, ia telah menyebar ke seantero Zairah Arabia. Setelah peristiwa Futuh Makkah, berbagai suku dan kabilah berbondong-bondong menyatukan keislamannya dan mengakui Nabi sebagai pemimpin mereka. Keadaan seperti itulah yang dihadapi Abu Bakar ketika ia diangkat dan dibaitkan sebagai khalifah umat Islam. Menghadapi situasi politik, Abu Bakar mengakui Nabi sebagai pemimpin mereka. Keadaan seperti itulah yang dihadapi Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika ia diangkat dan dibaitkan sebagai khalifah umat Islam. Menghadapi situasi sosial politik, Abu Bakar radhiyallahu anhu memutuskan seluruh perhatiannya untuk menciptakan stabilitas umatnya, mengembalikan akidah sebagai merek yang telah murka, serta memaksa mereka yang tidak mau membayar zakat. Pemerintahan Abu Bakar terpusat pada tugas untuk memberikan Islam dari para pembangkang dan orang-orang yang murtad. Selama kepemimpinan yang singkat, Khalifah Abu Bakar masih sempat menjalankan kebijakan luar negeri seperti penaklukan daerah-daerah baru dan menahan serangan musuh-musuh dari luar. Secara umum, kebijakan internal Abu Bakar tidak jauh berbeda dari kebijakan yang dijalankan oleh Nabi Muhammad. Karena orang-orang yang menentang Abu Bakar merupakan orang-orang yang menentang Nabi Muhammad itu juga. Kebijakan internal yang diterapkan oleh Abu Bakar yang bertujuan untuk menjaga keutuhan kesejahteraan umat Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, ia menetapkan gaji untuk khalifah diambil dari Baitul Mal. Yang kedua, menetapkan jalan musyawarah sebagai pemutus perkara dan mengangkat Dewan Syura atau di masa sekarang disebut dengan Dewan Legislatif. Yang ketiga, Abu Bakar membentuk Dewan Syariah sebagai embrio bagi lembaga peradilan Islam yang bertugas untuk memutuskan berbagai perkara yang telah dihadapi. Yang keempat, Abu Bakar mengurus beberapa sahabat untuk menjadi wakil khalifah di beberapa wilayah yang dikuasai negara Islam. Sementara itu, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam masa kepemimpinannya. Di antara lain adalah perang melawan kaum murtad. Abu Bakar menyiapkan pasukan untuk menyerang orang-orang yang enggan kembali dalam pelukan Islam. Ia menasehati pasukan-pasukan agar mewaspadai setiap tipu daya yang disiapkan oleh musuh-musuh Islam. Untuk yang kedua, kesimpulannya adalah Khulafa Ar-Rasyidin berasal dari kata khulafa dan Ar-Rasyid berasal dari kata perang Ummu Zamal dan perang Fajah. Terakhir adalah kemajuan dan pemerintahan Abu Bakar Asyiddiq. Meskipun fase permulaan dari kekhalifahan Abu Bakar penuh dengan kekacauan, beliau tetap bersikeras melanjutkan rencana Rasulullah. Beliau tetap bersikeras melanjutkan rencana Nabi Muhammad SAW untuk mengirim pasukan ke daerah Syria di bawah kepemimpinan Utsman bin Zaid. Beliau berpendapat bahwa itu adalah rencana Rasulullah dan demi memantapkan keamanan wilayah Islam dari serbuan Persia dan Byzantium. Langkah politik yang ditempuh Abu Bakar itu adalah sangat strategis dan membawa dampak yang sangat positif. Dan sukses selanjutnya melakukan ekspansi ke daerah Irak dan Suriah. Kesulitan karena pihak kawan yaitu tentara Byzantium memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dan perlengkapan perangnya lebih memerintahkan Khalid bin Walid segera meninggalkan Irak menuju Suriah dan kepadanya diserahi tugas memimpin seluruh pasukannya. Khalid mematuhi instruksi Abu Bakar. Mereka berhasil memenangkan pertempuran, tapi sayangnya kemenangan itu tidak sempat disaksikan oleh Abu Bakar karena ketika pertempuran itu sedang berkecamuk, beliau jatuh sakit dan tak lama kemudian beliau meninggal dunia. Selain usaha perluasan wilayah Islam, beliau juga berjasa dalam mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang selama ini berserakan di berbagai tempat. Abu Bakar menyetujui untuk selanjutnya ia menugaskan Zaid bin Thabit untuk mengerjakan tugas pengumpulan itu.
Abu Bakar sebagai seorang sahabat Nabi yang meneladani beliau berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk itu juga ia membentuk lembaga Bait al-Mal, semacam kas negara Untuk itu juga ia membentuk lembaga Bait al-Mal, semacam kas negara atau lembaga keuangan zaman sekarang. Pengelolaannya diserahkan kepada Abu Ubaidah, sahabat Nabi yang digelari Al-Ummah atau yang artinya kepercayaan Umar. Pada masa Abu Bakar, kegiatan Bait al-Mal masih tetap seperti pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada tahap Abu Bakar menjadi khalifah, ia memberikan 10 dirham kepada setiap orang. Lalu pada tahap kedua ia memberikan 20 dirham untuk perorangan. Fungsi Bait al-Mal ini adalah untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran negara secara bertanggung jawab guna terpelihara kepentingan umum. Bait al-Mal adalah amanat Allah dan masyarakat kaum muslimin. Karena itu, beliau tidak mengizinkan pemasukan atau pengeluaran berlawanan dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Selain itu, mendirikan Bait al-Mal, ia juga mendirikan lembaga peradilan yang ketuanya diserahkan oleh Umar bin Khattab. Dalam rentang waktu penyebaran agama Islam pada masa Rasul sampai masa Khulafaur Rasyidin, menyediakan banyak sekali kesulitan-kesulitan yang dihadapi perjuangan Rasul dalam menyiarkan agama Islam dengan cara diam-diam serta terang-terangan pada masyarakat Arab, yang mengakibatkan banyaknya cemooh pada beliau. Pertama-tama saya membacakan latar belakang tentang Abu Bakar Asyiddiq. Dalam rentang waktu penyebaran agama Islam pada masa Rasul sampai masa Khulafa, kesimpulan dari pembahasan saya adalah Khulafa Rasyidin berasal dari kata khulafa dan ar-rasyid. Kata khulafa berasal dari kata khalifah yang berarti pengganti, sedangkan kata ar-rasyid artinya mendapatkan petunjuk. Jadi kata Khulafa Rasyidin menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, memimpin dan penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut istilah, Khulafa Rasyidin adalah pemimpin umat dan kepala negara yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Simpulannya adalah Khulafa Rasyidin berasal dari kata khulafah atau ar-rasyid. Kata khulafah berasal dari khalifah yang berarti pengganti, sedangkan kata ar-rasyid artinya mendapat petunjuk. Jadi Khulafa Rasyidin menurut bahasa adalah orang-orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin dan penguasa yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut istilah, Khulafa Rasyidin adalah pemimpin umat dan kepala negara yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nama lengkap Abu Bakar Asyiddiq adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ka'ab At-Taimi Al-Quraisy. Abu Bakar Asyiddiq dikenal sebagai sahabat yang paling mengetahui Al-Quran. Selain itu, ia juga paling mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah Subhanahu wa taala. Proses pengangkatan Abu Bakar sebelumnya, masing-masing dari kaum Muhajirin dan Ansor memiliki kandidat yaitu Ubaidah dan Utsman, tetapi Utsman enggan menerimanya dan menyalurkan tangannya kepada Abu Bakar Asyiddiq. Lalu Sarah. Dalam rentang waktu penyebaran agama Islam pada masa Rasulullah sampai masa Khulafaur Rasyidin, menyediakan banyak sekali kesulitan-kesulitan yang dihadapi perjuangannya. Rasul menyiarkan agama Islam dengan cara diam-diam serta terang-terangan pada masyarakat Arab
yang mengakibatkan banyaknya cemoohan pada diri beliau. Kemudian hijrahnya kaum muslim dari Mekah ke Madinah sampai wafatnya Rasul yang kemudian dilanjutkan oleh para sahabat Rasul. 4 sahabat Rasul yakni Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali terlihat banyak hal yang dapat kita ambil sarinya. Di antaranya adalah nilai positif dari aspek kebudayaan dan pendidikan yang diajarkan oleh beliau, begitu luas nilai-nilai tersebut. Itu sehingga membutuhkan penafsiran kita dari sejarah yang ada. Oleh karena itu, dalam makalah ini sedikit banyak akan menggali nilai-nilai kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, khususnya pada masa Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Abu Bakar. Abu Bakar memberikan pertimbangan tentang kriteria pengganti Nabi, pengajuan 2 tokoh Quraisy, Umar bin Khattab dan Abu Baidah bin Jarrah, untuk dipilih salah satunya. Orang-orang Ansor yang terkesan dengan penjelasan Abu Bakar dan tampak berharap kepadanya. Namun segera Utsman bin Khattab berdiri dan mengajukan Abu Bakar sebagai pengganti Nabi. Pasalnya, bahwa Abu Bakar jauh lebih tepat daripada dirinya, sebab menurutnya Abu Bakar adalah orang kepercayaan Nabi. Jika beliau uzur menjadi imam sholat, maka Abu Bakar diminta untuk menggantikannya. Atas dasar itu, berdirinya tidak keberatan menerima Abu Bakar dengan khalifah. Abu Bakar menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun. Dalam masa pemerintahan tersebut, yang melanjutkan misi ekspedisi Utsman bin Zaid yang telah dipersiapkan Rasulullah pada masa hidupnya, mengembalikan kaum muslim dalam ajaran Islam yang benar dan memerangi kaum murtad, mengumpulkan alur dalam satu mushaf dan mengirim pasukan Irak ke dalam ajaran Islam yang benar dan memerangi kaum murtad, mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf dan mengirim pasukan ke Irak dan Syam untuk menyebarkan agama Islam. Khulafaur Rasyidin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafaur dan ar-rasyidin. Kata khulafaur sendiri berasal dari kata khulafa yang berarti pengganti, sedangkan kata ar-rasyid artinya mendapatkan petunjuk. Jadi, Khulafaur Rasyidin berarti adalah orang-orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin, dan penguasa yang selalu mendapatkan petunjuk. Ajar dia salah. Khulafaur Rasyidin berasal dari khulafa dan ar-rasyidin. Kata khulafa berasal dari kata khalifah yang berarti pengganti, sedangkan kata ar-rasyid artinya mendapatkan petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin menurut bahasa Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Kata khulafa berasal dari kata khalifah yang berarti pengganti, sedangkan kata ar-rasyid artinya mendapatkan petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin, dan penguasa yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut istilah, Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin umat dan kepala negara yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Khulafaur Rasyidin adalah 4 orang khalifah pemimpin pertama agama Islam yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad setelah ia wafat. 4 orang tersebut adalah para sahabat dekat Nabi Muhammad yang tercatat paling dekat dalam membela ajaran dan di bawahnya di saat masa Rasulullah SAW. Khulafaur Rasyidin adalah 4 orang khalifah atau pemimpin pertama agama Islam yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad setelah ia wafat.
Empat orang tersebut adalah para sahabat dekat Nabi Muhammad yang tercatat paling dekat dan paling dikenal dengan membela ajaran yang dibawanya di saat masa kerasulan Nabi Muhammad. Khulafa ar-Rasyidin berasal dari kata khulafa dan ar-Rasyidin. Kata khulafa berasal dari kata khalifah yang berarti pengganti, sedangkan kata ar-Rasyid artinya mendapatkan petunjuk. Jadi khulafa ar-Rasyidin menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin dan penguasa yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut istilah, khulafa ar-Rasyidin adalah pemimpin umat dan kepala negara yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Khulafa ar-Rasyidin adalah 4 orang khalifah atau pemimpin pertama agama Islam yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan Nabi. Khulafa ar-Rasyidin adalah 4 orang khalifah atau pemimpin pertama agama Islam yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad setelah ia wafat. Khulafa ar-Rasyidin adalah 4 orang khalifah atau pemimpin pertama agama Islam yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad setelah ia wafat. 4 orang tersebut adalah para sahabat dekat Nabi Muhammad yang tercatat paling dekat dan paling dikenal dalam membela ajaran yang dibawanya di saat masa adalah para sahabat dekat Nabi Muhammad yang tercatat paling dekat dan paling dikenal dalam membela ajaran yang dibawanya di saat masa kerasulan Nabi Muhammad. 4 khalifah tersebut dipilih bukan berdasarkan keturunan, melainkan berdasarkan konsensus bersama umat Islam. 4 khalifah yang dimaksud adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq dengan masanya 632 Masehi sampai 634 Masehi, Umar bin Khattab yaitu 634 Masehi sampai 644 Masehi, dan Utsman bin Affan yaitu 644 Masehi sampai 655 Masehi. Dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib dengan masa kepemimpinan 655 Masehi sampai 661 Masehi. Tidak lama, Khulafa ar-Rasyidin menjadi penerus Nabi, yaitu hanya 31 tahun, dimulai tahun 632 Masehi dan berakhir pada tahun 661 Masehi. Namun, 31 tahun tersebut sangat menentukan bagi keberadaan Islam pada masa itu. Pada masa itu sendiri adalah masa Tidak lama, Khulafa ar-Rasyidin menjadi penerus Nabi Muhammad, yaitu Tidak lama Khulafa ar-Rasyidin menjadi penerus Nabi, yaitu hanya dengan 31 tahunnya, dimulai tahun 632 Masehi dan berakhir pada tahun 661 Masehi. Namun 31 tahun tersebut sangat menentukan bagi keberadaan Islam. Masa itu adalah masa konsolidasi dan pemantapan dasar-dasar Islam dan peradabannya. Khulafa ar-Rasyidin yang berhasil menyelamatkan akidah Islam, kaum muslim dari pembangkangan kaum murtad dan para nabi-nabi palsu. Sebelum kita membahas ininya, saya akan menjelaskan sedikit biografi tentang Abu Bakar Asy-Syiddiq. Nama lengkap Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ka'ab At-Taimi Al-Quraisy. Sebelum masuk Islam, ia bernama Abdul Ka'bah. Lalu Rasulullah menamainya dengan nama Abdullah yang sering dipanggil dengan sebutannya, yaitu Abu Bakar. Ia lahir di Makkah 2 tahun beberapa bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad. Ciri-ciri Abu Bakar lahir di Makkah 2 tahun Abu Bakar lahir di Makkah 2 tahun beberapa bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad. Ia berkulit putih,
kurus, mata cekung, badannya bungkuk, rambut lebat, dan suka menyamai rambutnya dengan bahan pewarna al-hina dan khatam. Abu Bakar digelari Asy-Syiddiq atau yang artinya membenarkan karena ia membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Nabi pernah mengatakan kepada beliau, sesungguhnya tidak ada seorang pun di antara manusia yang sanggup berkorban dengan dirinya dan haram karena aku selain dari Nabi Bakar. Nabi pernah mengatakan, sesungguhnya tidak ada seorang pun di antara manusia yang sanggup berkorban dengan dirinya dan haramnya karena aku selain dari Abu Bakar bin Abi Quhafah. Sekiranya aku ingin mengambil seseorang kekasih, dan aku akan mengambilnya dari Abu Bakar sebagai kekasihku. Akan tetapi persaudaraan Islam lebih utama. Hendaklah kalian menutup semua pintu yang ada di masjid ini kecuali pintu Abu Bakar. Hadis riwayat Bukhari. Ia juga digelari sebagai Al-Atiq yang artinya dibebaskan karena Rasulullah pernah mengatakan kepadanya, Anda adalah orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Selain itu, ia mempunyai gelar Al-Awah Munib yang artinya tunduk dan kembali. Julukan itu ia gunakan atau ia ungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib ketika ia berkhutbah. Sesungguhnya Abu Bakar adalah orang yang hatinya tertunduk dan kembali. Sesungguhnya Umar adalah orang yang dinasihati Allah sehingga ia menasihatinya balik. Menurut Ibrahim Al-Anhi, Abu Bakar dijuluki Al-Awah karena kelembutan dan kesayangannya kepada Nabi Muhammad dan umat Islam. Abu Bakar adalah anak laki-laki pertama yang beriman kepada Allah. Abu Bakar adalah laki-laki pertama yang beriman kepada Rasul. Tentang keislamannya, Rasulullah berkata, tidak kuajak seorang pun masuk Islam melainkan ia ragu dan bimbang. Kecuali Abu Bakar, ia tidak ragu dan bimbang ketika kusampaikan kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Ishaq. Abu Bakar juga merupakan salah satu di antara 10 sahabat yang memperoleh jaminan masuk surga. Ia pernah memerdekakan 7 orang budak dan mereka semua pernah disiksa karena memperjuangkan Islam. Mereka adalah Bilal, Amir bin Fuairah, Abu Bakar juga merupakan salah satu di antara 10 sahabat Nabi yang memperoleh jaminan masuk surga. Ia pernah memerdekakan 7 orang budak yang mereka semua pernah disiksa karena memperjuangkan Islam pada masa lalu. Di antaranya adalah Bilal, Amir, Zuhairah, Sunairah, Nadia, dan putrinya sendiri. Jariyah binti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fitri Handayani dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fitri Handayani, Prodi S1 Manajemen kelas weekend. Saya di sini akan membacakan sedikit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fitri Handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fitri Handayani, Prodi S1 Manajemen Weekend dengan nomor NIM
B.131.21.0242. Di sini saya akan membacakan ringkasan makalah yang saya buat untuk mata kuliah pendidikan agama Islam dengan tema kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, terutama pada masa Abu Bakar Asy-Siddiq. Sebelum kita memasuki materinya, sebelum kita memasuki materi, puji syukur tidak lupa kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkenan. Puji syukur tidak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkat anugerahnya saya mampu menyelesaikan makalah dengan tema kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan agung Nabi besar Puji syukur kita panjatkan